PSDB 6, Program Studi Ilmu Perawatan Profesinas Universitas Udayana. Di sini kami akan presentasikan student project 1 dengan topik penanganan pandemi COVID-19 di wilayah Sumatera Utara. Adapun topik yang kami bahas yaitu gambaran singkat kejadian COVID-19 di wilayah Sumatera Utara. Yang kedua ada strategi pemerintahan daerah dalam pengendalian pandemi. Yang ketiga ada kearifan lokal yang digunakan untuk mengendalikan pandemi. Yang keempat ada gambaran perkembangan penanganan pasien COVID-19 dan peran tenaga kesehatan. Yang terakhir ada jurnal yang berhubungan dengan di daerah Sumatera Utara. Adapun latar belakang dalam perubahan kali ini yaitu virus corona awalnya ditemukan di Wuhan, China pada bulan Desember tahun 2019. Kemunculan virus corona COVID-19 cukup menyakitkan masyarakat dunia di awal tahun 2020. COVID-19 kini menjadi pandemi dikarenakan telah menyebar ke seluruh dunia. COVID-19 juga disebabkan oleh coronavirus yang dapat menular melalui kontak erat dan droplet. Virus ini akan menyerang sistem pernapasan sehingga dapat menimbulkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, hingga kematian. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan tujuan dari pembuatan makalah ini, di mana tujuan umum dari pembuatan makalah ini yaitu untuk mengetahui penanganan bencana yang terjadi di wilayah Indonesia, khususnya pada bencana pandemi COVID-19 di wilayah Sumatera Utara. Adapun tujuan khususnya di mana yang pertama untuk mengetahui gambaran dari kejadian COVID, untuk mengetahui kejadian tersebut apakah termasuk ke dalam bencana atau tidak, untuk mengetahui strateginya, untuk mengetahui kearifan lokal yang digunakan sebagai pendekatan penanganannya, untuk mengetahui gambaran perkembangan dari penanganannya, serta untuk mengetahui referensi-referensi lain yang berhubungan terkait dengan penanganan dari kasus COVID-19 tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan membahas terkait dengan manfaat dari pembuatan laporan, di mana manfaat dari pembuatan laporan dapat dibagi menjadi 3, yaitu untuk masyarakat, harapannya agar dapat menambah informasi terkait dengan gambaran bencana COVID-19 di Pulau Sumatera Utara, serta mampu meningkatkan protokol kesehatan agar dapat menurunkan jumlah kematian saat pandemi COVID-19. Sementara manfaat yang kedua, yaitu bagi institusi pendidikan, diharapkan agar dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan informasi terkait dengan situasi dan kondisi penanganan bencana COVID-19 di Pulau Sumatera. Sementara manfaat yang ketiga itu bagi pemerintah, harapannya agar dapat memberikan gambaran terkait dengan situasi dan kondisi pandemi di Sumatera Utara terkait dengan dampak COVID-19, sehingga mampu menetapkan kebijakan dan membantu dalam penanganan kepada masyarakat. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai gambaran singkat kejadian COVID-19 di wilayah Sumatera Utara. Pada 11 Maret 2020, World Health Organization mengumumkan bahwa wabah COVID-19 sebagai pandemi global sehubungan dengan meningkatnya kasus angka kematian setiap harinya. Indonesia merupakan salah satu dari 222 negara yang terkonfirmasi kasus COVID-19. Kasus COVID-19 pertama kali muncul di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 dan sampai tanggal 20 Juni 2020 diketahui bahwa jumlah kasus COVID-19 di Indonesia sebesar 45.029 orang. Meningkat besar menjadi meningkat sebesar 1.226 dengan total sembuh sebesar 17.883 orang. Kemudian, dilaporkan oleh website resmi COVID-19 Sumatera Utara terjadi peningkatan hingga tanggal 7 September 2020, di mana terdapat 7.552 kasus terkonfirmasi, 334 kasus kematian, dan 4.449 kasus sembuh, di mana Kota Medan merupakan wilayah dengan sebaran kasus terbesar yaitu 4.497 kasus terkonfirmasi, 2.680 kasus sembuh, dan 183 kasus kematian. Hingga tanggal 10 September 2021, jumlah kasus terkonfirmasi COVID-19 sebanyak 101.094 orang, 88.247 orang telah dinyatakan sembuh, dan 2.565 dinyatakan meninggal. Penyebaran virus COVID-19 sudah menjangkau 6 daerah di Sumatera Utara per bulan September 2020. Sebaran tertinggi COVID-19 di Sumatera Utara yang sudah menjangkau 6 wilayah antara lain Kota Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota Pematang Siantar, Kabupaten Simalungun, Kota Binjai, dan Kabupaten Serdang Bedagai. Sebaran kasus ke-6 wilayah tersebut tercatat sepanjang Maret sampai
September 2020. Lonjakan kasus COVID-19 di Sumatera Utara dalam sepekan pada rentang waktu 12 Juli hingga 18 Juli melonjak 2,38%. Dan ini merupakan lonjakan tertinggi sejak awal pandemi di Sumatera Utara. Kemudian, dampak dari COVID-19 terhadap masyarakat Sumatera Utara sangat besar. Dari beberapa masyarakat yang kesulitan bahkan kehilangan mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lumpuhnya berbagai akses jalan raya di beberapa kota Sumatera Utara, terutama di Medan yang mengalami zona merah. Tak hanya itu, bahkan seluruh pendidikan di Sumatera Utara juga dipindahkan menjadi belajar di rumah melalui pembelajaran daring. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu strategi pemerintah daerah dalam mengendalikan pandemi. Yang pertama yaitu PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Ini dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia melalui peraturan perundang-undangan yang dimulai pada tanggal 10 April 2020 di Jakarta dan berakhir pada Desember 2020. Lalu yang selanjutnya PPKM darurat. PPKM darurat dilaksanakan akibat pelonjakan kasus baru COVID-19 di Indonesia akibat kehadiran mutasi-mutasi dari SARS-CoV-2. Lalu untuk yang selanjutnya peraturan work from home dan school from home. Di Sumatera Utara, khususnya pemberlakuan ini dimulai dari peraturan kewaspadaan COVID, lalu peraturan work from home, dan selanjutnya school from home. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kearifan lokal yang digunakan untuk mengendalikan pandemi khususnya di wilayah Sumatera Utara. Yang pertama adalah membuat ramuan herbal dari jahe, kunyit, atau herbal lainnya untuk meningkatkan imunitas, terutama sebagai pencegahan infeksi COVID-19. Kemudian kearifan lokal yang kedua adalah budaya opuk. Opuk adalah bangunan yang berbentuk pondok kecil di sebelah rumah utama, bentuk berjenjang, berdinding bambu, dan beratap hijau. Saat panen, opuk ini digunakan untuk menyimpan gabah kering sebagai persediaan cadangan pangan. Di masa pandemi, opuk sangat membantu bagi mereka yang kekurangan pangan. Kemudian yang ketiga adalah kearifan lokal Melangun. Kearifan lokal Melangun ini merupakan tradisi dari suku anak dalam yang berkaitan dengan menjauhi tempat tinggal semula untuk menghilangkan rasa sedih akibat tinggal mati sanak saudara. Di masa pandemi, kearifan lokal suku anak dalam ini yakni mengasingkan diri ke hutan bersama dengan keluarga untuk mencegah penularan dari pandemi COVID-19. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan gambaran perkembangan penanganan pasien COVID-19 dan peran tenaga kesehatan. Jadi jika dilihat dari ranah pasien, gambaran perkembangan penanganan yang diberikan dapat dilihat melalui angka kejadian yang sembuh. Hal itu dapat dibuktikan dengan data yang diunggah oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengenai update data COVID-19 di Provinsi Sumatera Utara dengan rentang waktu 1 minggu terakhir, tepatnya dari tanggal 4 Oktober 2021 sampai dengan 11 Oktober 2021. Kemudian, jika dilihat dari fasilitas kesehatan, jumlah keseluruhan fasilitas kesehatan di Sumatera Utara sebanyak 6 buah, yaitu ada rumah sakit bersalin, poliklinik, puskesmas publik, dan puskesmas pembantu dan apotek. Sedangkan dari jumlah tenaga kesehatan, di mana jumlah petugas kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan di Sumatera Utara yaitu sebanyak 20.472 orang untuk total dari 33 kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Kemudian dari peran tenaga kesehatan sebagai peran tenaga kesehatan yaitu untuk menjaga, merawat, dan mengedukasi. Di mana untuk peran dari tenaga kesehatan itu sendiri untuk memberikan edukasi dan menenangkan pasien agar pasien tidak cemas dan gelisah. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Di mana di sini kita melampirkan 2 jurnal yang berhubungan dengan pandemi di daerah Sumatera Utara. Di mana jurnal utama kita adalah jurnal pertama, kita fokuskan pencariannya di Kota Medan karena Kota Medan menjadi salah satu penyebaran dari COVID-19 terbanyak di daerah Sumatera Utara. Di mana judul jurnal yang pertama kita dapatkan yaitu adalah kebijakan karantina kesehatan dalam upaya mencegah penularan coronavirus 19 di Medan, di mana ditulis oleh Teti Yuliati all tahun 21.
di mana penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang diuraikan atau hasil pengumpulan datanya dengan cara wawancara, studi dokumentasi, dan juga menggunakan metode focus group discussion, di mana didapatkan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Sumatera Utara, khususnya Kota Medan dalam menanggulangi COVID-19, di mana yang pertama itu adalah membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kota Medan. Dengan keputusan Wali Kota Medan nomor 306 tahun 2020 tanggal 21 Maret 2020 dan 1 April 2020. Yang kedua, diundang melaksanakan rapat antara pemerintah Kota Medan bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah pada tanggal 21 Maret 2020 dalam membahas langkah-langkah pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Medan. Yang ketiga, terkait dengan menerbitkan surat edaran Wali Kota Medan nomor 100 garing Setda Tapem garing 86 garing 2020, di mana terkait dengan pelanggaran atau menghambat upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Medan. Untuk yang keempat itu terkait dengan imbauan bekerja dari rumah berdasarkan kesadaran dari Wali Kota Medan. Yang kelima terkait dengan memerintahkan seluruh pembelajaran mulai dari tingkat PAUD hingga perguruan tinggi agar dilaksanakan di rumah atau study from home. Dan yang keenam adalah terkait dengan pembatasan kegiatan berpergian keluar daerah. Yang ketujuh terkait dengan pelaksanaan sosialisasi ke masyarakat menggunakan mobil patrol dengan pengeras suara. Yang kedelapan terkait dengan melakukan penyemprotan disinfektan ke berbagai tempat pelayanan umum, di mana dari langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Medan dapat kita lihat bahwa faktor mobilitas manusia merupakan faktor utama yang ditangani terkait dengan penyebaran virus corona di Kota Medan. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu jurnal 2 atau jurnal pendukung, di sini dengan judul upaya pemulihan dampak COVID-19 terhadap pelayanan kesehatan ibu dan anak atau keluarga berencana di Provinsi Sumatera Utara. Jadi untuk jurnal ini membahas mengenai pembatasan-pembatasan yang dilakukan hampir di semua layanan rutin kesehatan, termasuk pada pelayanan KIA dan KKP. Hal ini menyebabkan pula situasi penyerta seperti ibu hamil takut ke fasilitas pelayanan kesehatan karena khawatir terpapar virus, adanya anjuran menunda pemeriksaan ibu hamil dan kelas ibu hamil, serta adanya ketidaksiapan layanan baik dari segi tenaga kesehatan maupun sarana dan prasarana yang menunjang, termasuk alat pelindung diri APD yang terbatas untuk petugas kesehatan di lapangan. Jadi untuk upaya-upaya yang bisa dilakukan sebaiknya itu adalah: 1. Dinas Kesehatan Provinsi perlu memasukkan usulan kegiatan monitoring dan evaluasi secara elektronik tentang dampak COVID-19 terhadap pelayanan KIA atau KB di seluruh kabupaten atau kota, tidak hanya di 4 kabupaten fokus yang telah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Untuk yang kedua, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara juga diharapkan secara rutin mensosialisasikan pedoman-pedoman pelayanan KIA atau KB pada era adaptasi kebiasaan baru. Ketiga, meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait, termasuk dengan organisasi profesi dan perguruan tinggi. Sebagai contoh yaitu pemberian bimbingan teknis kepada pemerintah kabupaten atau kota. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara bekerja sama dengan perguruan tinggi setempat. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan kuantitas program pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan peran kader. Lalu yang terakhir, yang kelima, pemerintah Provinsi Sumatera Utara mengkoordinir pemenuhan kebutuhan tes swab untuk ibu hamil dan APD di seluruh fasilitas pelayanan kesehatan. Baik, terkait kesimpulan dari project learning yang telah kami buat, di mana pandemi COVID-19 telah menyebar di sebagian wilayah di Sumatera Utara, penyebaran virus corona atau COVID-19 di Indonesia ini dikategorikan sebagai bencana non-alam skala nasional karena seluruh usaha, daya, dan upaya pemerintah dikerahkan untuk menanggulanginya agar cepat selesai. Dalam rangka penanganan cepat COVID-19, diperlukan penanganan cepat dari tenaga medis dan juga kesehatan masyarakat terkait COVID-19 di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam menanggulangi COVID-19 adalah dengan menerapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar, PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat, work from home, dan school from home. Sekian presentasi dari kelompok SGD 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih.